Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sangat senang bisa bersama Bapak Ibu hari ini. Ini dalam rangka bimbingan teknis PJTOI. Nah, saya dikasih tugas untuk menyampaikan terkait dengan penyusunan dokumen data teknis obat ikan, yaitu kesediaan biologik dan probiotik. Bapak Ibu, saya izin share materinya. Nah, sebelum kita mulai untuk materi inti, perlu kiranya saya sampaikan bahwa data teknis obat ikan itu adalah sangat penting dalam rangka penerbitan sertifikat obat ikan. Nah, ini data teknis obat ikan ini juga merupakan jaminan mutu produk Bapak Ibu sekalian. Dan ini sudah diatur di Permen KP terkait dengan obat ikan. Ini ada kewajiban bagi perusahaan bahwa obat ikan yang akan diedarkan di dalam negeri wajib memiliki sertifikat pendaftaran obat ikan. Nah, kemudian pelaku usaha memiliki sertifikat pendaftaran harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratannya. Nah, ini persyaratannya kan macam-macam Bapak Ibu. Ada NIB, kemudian ada sertifikat CPOIB, ada apalagi hasil uji mutunya, dan salah satunya adalah data teknis obat ikan. Nah, data teknis obat ikan itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Dita secara detail dan gamblang bahwa data teknis obat ikan terdiri dari 10 form yang masing-masing formnya itu memiliki fungsi masing-masing. Nah, bagaimana kemudian eh, caranya untuk menyusunnya itu bagaimana gitu terkait dengan sediaan biologik dan probiotik. Nah, sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa yang namanya sediaan biologik itu adalah yang dihasilkan melalui proses biologi pada hewan atau jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosa penyakit, atau mengobati penyakit dengan proses imunologi. Nah, ini contohnya seperti vaksin, antisera, kemudian antigen, atau bahan diagnostik biologik. Kemudian terkait dengan sediaan probiotik itu apa gitu. Nah, sediaan probiotik itu dihasilkan dari mikroba non-patogen yang secara alami ada dalam lingkungan di air dan dalam tubuh ikan yang bekerjanya dengan proses bioremediasi, biokontrol saluran cerna, dan sebagai penyaing bakteri patogen. Nah, contohnya adalah bakteri Bacillus subtilis, ada Lactobacillus, ada Nitrosomonas, dan Nitrobacter, dan masih banyak lagi mikroba lain yang non-patogen yang bisa dijadikan sebagai probiotik. Nah, sediaan probiotik ini, Bapak Ibu sekalian, ini dapat berupa kultur tunggal maupun kultur campuran. Nah, kepadatan minimal adalah 1 kali 10⁻⁶ GFU per gram
atau CFU per mililiter jika sediaannya adalah cair. Kemudian terkait dengan kultur campuran, ini maksimal Bapak Ibu menginjak ke formulir A, yaitu terkait dengan komposisi obat. Tadi sudah disampaikan Bu Rita juga bahwasanya bahwa formulir A ini menjelaskan komposisi obat secara lengkap, yaitu meliputi bahan aktifnya, kemudian bahan tambahannya yang dinyatakan. Untuk sediaan biologik dan probiotik, ini bahan aktifnya bisa berupa jenis strain virus yang terkandung nomenklatur yang berlaku sesuai dengan kaidah ilmiah. Kemudian apalagi yang ditulis? Yang ditulis lagi adalah jumlah atau kadar atau potensi virus atau bakteri yang terkandung dengan jelas penulisannya. Kemudian biasanya bahan aktif itu di produk itu biasanya ditambahkan bahan tambahan. Nah, bahan tambahan ini nanti Bapak Ibu bisa dituliskan nama, kemudian jumlahnya, apa itu zat pengawet atau mungkin zat pembawa, penstabil, pelarut atau media. Nah, khusus untuk vaksin di form A, Bapak Ibu dapat ditambahkan keterangan terkait dengan antigenik hidup dan dilemahkan atau dimatikan gitu. Nah, untuk di form A yang perlu Bapak Ibu cermati adalah komposisi obat yang dimaksud adalah komposisi obat jadi ya Bapak Ibu, atau komposisi produk yang sudah siap dipasarkan begitu. Kemudian bukan merupakan komposisi awal pembuatan obat. Nah, kalau komposisi awal pembuatan obat nanti dijelaskan di formulir B. Kemudian untuk jumlah bahan aktif mikroba dicantumkan minimal kepadatan mikroba. Nah, ini ada kaitannya dengan klaim bahan aktif Bapak Ibu sekalian. Jumlah dan jenis mikroba terbaca dengan jelas, kemudian tidak rancu, sehingga memudahkan dalam pembuktiannya khususnya nanti ketika Bapak Ibu melakukan uji mutu. Nah, ini ketika kami di BPKIL Serang melakukan verifikasi dokumen ACI, form ACI. Nah, di form A seringkali masih banyak Bapak Ibu sekalian mencantumkan komposisi yang begini nih. Misalkan dalam setiap kilogram mengandung bahan utama Bacillus lebih besar 1,0 kali 10 pangkat 7 CFU per gram. Ini kan kalau misalkan untungnya sekarang sudah ada sudah ada screening ya, dalam artian sudah Bapak Ibu sekalian sudah diberikan verifikasi sebelum nanti uji mutu di PPKIL. Nah, kalau penulisan begini kan dibacanya susah Bapak Ibu sekalian. Ini sebenarnya klaimnya itu klaim yang bagaimana begitu? Apakah 1 kali 10 pangkat 4 CFU atau 1 kali 10 pangkat 7 CFU atau 1 kali 10 pangkat 9 CFU? Nah, saran kami Bapak Ibu dapat menuliskan sesuai cara penulisan yang benar. Misalkan dalam setiap kilogram mengandung
bahan utama Bacillus minimal 1 kali 10⁻7 CFU per kilogram. Atau dalam setiap gram mengandung bahan utama Bacillus minimal 1 kali 10⁻7 CFU. Atau bisa saja Bapak Ibu, ini kan dalam setiap gram gitu, minimal 1 kali 10⁻7 CFU itu sudah cukup. Tetapi Bapak Ibu kalau mau mencantumkan lengkap, diulang kembali CFU per gram, silakan Bapak Ibu. Nah, untuk form A Bapak Ibu terkait dengan sediaan probiotik, ini kami berikan contoh jika kandungan atau jumlah mikroba yang diklaim sebagai total mikroba. Nah, ini ada catatannya Bapak Ibu. Catatannya bahwa bisa mengeklaim sebagai total mikroba apabila kepadatan mikroba atau bahan aktif diklaim sebagai total bakteri harus memenuhi syarat bahwa yang pertama, pembedaan genus atau spesies pada media yang digunakan tidak dapat dilakukan dan tidak tersedia media spesifik untuk perhitungan per genus atau spesies mikroba yang ada di obat. Yang kedua, apabila dalam campuran probiotik terdapat lebih dari satu jenis mikroba, misalkan bakteri dan yeast misalkan, maka tetap dituliskan total setiap jenis mikroba. Misalkan berarti total bakteri minimal sekian, total jamur minimal sekian begitu. Nah, tadi yang sudah kami sampaikan, ini contoh penulisannya Bapak Ibu. Misalkan komposisi obat ikan, setiap gram probiotik Pro XY mengandung komposisi sebagai berikut. Misalkan ini ada 2 bakteri, Bacillus subtilis dan Bacillus licheniformis. Nah, karena tidak ada media spesifik yang dapat membedakan itu, Bapak Ibu bisa menuliskan total bakterinya saja. Gitu. Kemudian bahan pembiaknya Bapak Ibu bisa dituliskan misalkan TSB. Kemudian bahan tambahannya misalkan Bapak Ibu pakai apa, di situ dituliskan jumlahnya berapa gitu. Kemudian tadi yang seperti kasus kedua itu misalkan setiap gram probiotik mengandung komposisi ini yang bahan aktifnya itu ada campuran antara bakteri dan yeast. Bapak Ibu dapat mencantumkan Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis total bakterinya berapa. Kemudian Saccharomyces cerevisiae total yeastnya jadi berapa. Kemudian bahan pembiakan, Bapak Ibu bisa mencantumkan apa yang digunakan, kemudian bahan tambahnya apa, dicantumkan di situ di form A khusus untuk probiotik. Kemudian contoh kedua, misalkan Bapak Ibu akan mengklaim jumlah mikroba per genus spesies. Jadi setiap genus atau spesies Bapak Ibu cantumkan di situ. Nah, bisa begitu dengan syarat ada media spesifik untuk melakukan perhitungan setiap genus atau setiap mikroba sesuai klaim komposisi yang Bapak Ibu sampaikan. Kemudian yang kedua, media spesifik yang digunakan harus secara jelas dapat membedakan satu koloni dengan koloni lainnya Bapak Ibu. Apabila digunakan media yang sama untuk lebih dari satu genus atau spesies. Jadi misalkan media Bapak Ibu menggunakan media yang sama untuk untuk menghitung misalkan 2 atau 3 mikroba yang terkandung di obat Bapak Ibu gitu. Harus dipastikan bahwa memang media itu bisa membedakan itu gitu. Kalau tidak bisa membedakan ya
susah ngitungnya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, jika terdapat perlakuan spesifik di mana dengan perlakuan tersebut sedemikian rupa pada jenis media yang sama dapat dilakukan perhitungan per genus mikroba yang diklaim. Misal Bapak Ibu dengan menambahkan antibiotik begitu. Oh, ternyata mikroba ini bisa hidup atau dapat disimpan di suhu tertentu misalkan. Oh, dengan disimpan di suhu tertentu bakteri ini akan hidup dan lain sebagainya. Nah, cara penulisannya untuk contoh yang kedua, jika kandungan mikroba diklaim per genus atau spesies, Bapak Ibu dapat menulis sebagai berikut. Misalkan, setiap mililiter probiotik mengandung komposisi probiotik nanti nama probiotik Bapak Ibu apa gitu. Mengandung komposisi sebagai berikut. Nih bahan aktifnya misalkan ada Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, atau mungkin Saccharomyces. Nah ini diklaim semua Bu, dituliskan semua gitu. Dan mungkin kalau misalkan itu kan berarti mungkin media spesifiknya Bifidobacterium bifidum itu apa, pakai apa, sehingga di situ Bapak Ibu bisa menghitung. Kemudian Bacillus subtilis menggunakan media apa sehingga Bacillus subtilis sendiri itu bisa dihitung. Kemudian jangan lupa dicantumkan juga bahan pembiakannya, kemudian bahan tambahannya. Kemudian yang contoh ketiga Bapak Ibu, jika genus atau spesies mikroba pada klaim terbagi menjadi bakteri aerob dan aerob. Misalkan Bapak Ibu ada produk yang isinya kandungan bakterinya itu ada bakteri aerob dan anaerob. Bapak dan Ibu bisa menuliskan misalkan setiap mili probiotik pro-IEZ mengandung komposisi sebagai berikut dengan bahan aktifnya. Oh, yang mikroba aerob apa saja gitu. Bapak Ibu bisa dituliskan total bakteri aerob minimal berapa gitu. Misalkan mikroba anaerobnya apa gitu. Misalkan 2 nih, berarti total bakteri anaerobnya minimal berapa gitu. Dan jangan lupa bahan pembiak kultur atau penolong dituliskan juga. Kemudian bahan tambahannya dituliskan juga. Nah, ini jadi yang perlu dicermati di sini setiap mililiter atau setiap gram gitu nanti untuk yang bahan tambahannya Bapak Ibu bisa menghitung dalam 1 mili itu ada berapa sih, misalkan pakai molase, molasenya ada sekian miligram begitu. Nah, Bapak Ibu mungkin perlu kami sampaikan Bapak Ibu, ini ada format yang nanti mungkin Bapak Ibu bisa pakai gitu. Nah, ini yang tadi format pertama Bapak Ibu. Ini misalkan diklaim sebagai total mikroba. Bapak Ibu bisa mencantumkan bahan aktifnya. Total bakteri sekian yang terdiri dari A, B, C gitu. Atau Bapak Ibu bisa mencantumkan total bakteri total bakterinya berapa, CFU terdiri dari A, B gitu. Kemudian misalkan tadi yang ada campuran sama jamur atau yeast gitu, Bapak Ibu bisa mencantumkan eh, total jamur minimal yang terdiri dari gitu. Kemudian untuk yang form 2-nya tadi sudah kami sampaikan. Jadi kalau misalkan ini bisa membantu Bapak Ibu di materi sudah ada, nanti tinggal Bapak Ibu adopt atau mungkin mau dimodifikasi juga tidak apa-apa. Ini untuk format 3-nya. Terus ini dicontohkan untuk
form A biologik Bapak Ibu, misalkan vaksin. Bahan aktifnya vaksin bakteri, misalkan setiap miligram atau gram dosis vaksin bakterinya apa Bu? Inaktif atau aktif gitu. Merek ini mengandung misalkan Streptococcus agalactiae, kepadatannya misalkan per gramnya atau per milinya misalkan 10⁹. Jika virus, misalkan vaksin virus, Bapak Ibu bisa menulis setiap berapa mililiter atau gram vaksin inaktif atau aktif gitu. Nama strainnya apa, kemudian berapa tissue culture infection dosisnya gitu. Kemudian vaksin lain satuannya menyesuaikan. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu pembiakannya dicantumkan, kemudian bahan tambahnya dicantumkan, misalnya penyertapil, penambah, pengawet, ajuvan, pembawa atau pelarut. Kemudian beralih ke formulir B, Bapak Ibu. Ini ada formulir B itu menyangkut proses pembuatan. Tadi sudah disampaikan Bu Dita. Nah, khusus untuk sediaan biologik, misalkan vaksin ya Bapak Ibu. Nah, apa-apa saja yang harus dituliskan di formulir B. Ini ada alat-alat yang diperlukan, kemudian cara sterilisasi alat, bahan atau ruangan, kemudian cara pembuatan satu batch-nya itu dalam bentuk diagram alir proses produksi yang disertai narasi. Kemudian Bapak Ibu juga harus mencantumkan pengontrolan sebelum, selama, dan sesudah pembuatan terhadap bahan, alat, ruangan, dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan uraian rinci dari proses dan hal-hal yang perlu diperhatikan selama pembuatan. Kemudian dicantumkan juga prosedur, misalkan si vaksin itu dilemahkan secara fisika maupun secara kimia. Nah, kemudian untuk sediaan probiotik yang perlu digaris bawahi atau perlu dicermati bahwa cantumkan Bapak Ibu cara propagasi dari master seed yang digunakan menjadi working seed. Itu Bapak Ibu cantumkan. Kemudian sama untuk cara pembuatannya, dibikinkan diagram alir, kemudian cantumkan prosedur penentuan dosisnya, kemudian yang terakhir sama kayak vaksin, pengontrolan sebelum, selama, dan sesudah pembuatan terhadap bahan, alat, ruangan, dan sebagainya. Kemudian formulir C, ini formulir C ini pemeriksaan obat jadi, misalkan sediaan biologik vaksin. Yang perlu dibuat apa Bu? Dicantumkan apa Bu? Yang pertama adalah cara identifikasi dan penetapan kandungan antigen spesifiknya. Kemudian cara isolasi, identifikasi, dan penetapan kandungan zat tambahan. Yang berikutnya, cara penentuan tidak adanya mikroba patogen. Kemudian dicantumkan pula Bapak Ibu cara pemeriksaan sterilitasnya, toksisitas abnormalnya, inaktivasi potensi pemeriksaan lain yang dipersyaratkan. Dan jangan lupa Bapak Ibu sertifikat analisa terbaru yang mencantumkan spesifikasi, persyaratan, dan hasil uji dari produk yang bersangkutan. Ditandatangani Bapak Ibu, kemudian di-stempel oleh bagian QC. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan pengujian, Bapak Ibu apa-apa saja yang harus parameter yang diuji. Ini ada contohnya, ini ada vaksin bakteri, ada vaksin virus. Nah, di vaksin bakteri ini ada
uji umum. Nah, jika vaksin inaktif, uji umum, uji fisiknya perlu dilakukan, baik inaktif maupun aktif, baik sediaan cair maupun sediaan kering beku. Kemudian untuk uji kevakuman, ini untuk yang cair tidak mungkin dilakukan uji kevakuman. Yang memungkinkan adalah yang kering beku. Kemudian ada uji kemurnian. Uji kemurnian ya semua harus diuji, maupun vaksin inaktif maupun vaksin aktif. Uji sterilitas wajib untuk semua jenis vaksin, kemudian jenis sediaannya, kemudian uji viabilitas. Kalau uji viabilitas ini khusus untuk vaksin inaktif. Nah, untuk uji kelembaban ini hanya untuk sediaan kering beku. Kemudian untuk vaksin virus ini hampir sama, tetapi ada tambahan Bapak Ibu, ada uji kontaminasi mikoplasma ini pada sediaan vaksin aktif, baik cair maupun kering beku. Kemudian ada uji identitas. Nah, bagaimana dengan yang probiotik Bapak Ibu? Hampir mirip, tetapi ada sedikit perbedaan. Nah, Form C-nya ini Bapak Ibu harus mencantumkan cara penetapan kandungan mikroba. Kalau Bapak Ibu mungkin ALT-nya berapa sih gitu. Cara penetapannya bagaimana gitu. Cara pengujiannya bagaimana gitu. Kemudian yang kedua adalah cara penetapan komposisi. Jadi, komposisi di probiotik Bapak Ibu itu adanya apa saja? Bakteri A, bakteri B, bakteri C. Nah, itu kalau tidak diidentifikasi kan kita tidak tahu, Bu, di produk Bapak Ibu itu benar-benar bakteri itu atau tidak. Makanya harus disampaikan bagaimana cara menetapkan bahwa produk saya ini memang benar ada bakteri A, B, C. Ini loh cara pengujiannya gitu. Itu Bapak Ibu cantumkan. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan kontaminasi produk Bapak Ibu. Nah, ini harus hati-hati. Ini terkait dengan mungkin CPOIB-nya Bapak Ibu gitu. Nah, ini Bapak Ibu harus menyampaikan prosedur gimana cara penentuan tidak adanya mikropatogen pada produk Bapak Ibu. Kemudian lagi-lagi COA disampaikan. Nah, ini parameter yang diuji untuk jenis probiotik, ada uji fisik, uji kontaminan. Kontaminasi itu ada Salmonella, Vibrio, E. coli, jamur. Kemudian parameter khususnya yang tadi disebutkan itu, apa Pak? Bahan aktifnya apa ini? Ada perhitungan jumlah mikrobanya. Kemudian komposisinya apa? Komposisinya itu dengan melakukan identifikasi mikroba yang ada di produk. Kemudian uji kemasan gitu. Probiotik kan kemasannya itu harus bagus karena biasanya itu menghasilkan gas dan sebagainya gitu. Jadi ada uji kemasan, bocor atau tidak, kemudian bahannya dari mana begitu. Nah, ini di form C ini Bapak Ibu harus melampirkan sertifikat analisis. Nah, di sertifikat analisis Bapak Ibu nama obatnya dicantumkan, kemudian kemasannya, nomor batch-nya berapa, tanggal produksinya berapa, kemudian tanggal kadaluarsanya berapa, kemudian hasil pengujiannya apa saja terhadap parameter-parameter utama yang harus dipenuhi. Nah, dan jangan lupa Bapak Ibu di kolom paling kanan, ini metodenya Bapak Ibu itu yang digunakan itu apa, itu dicantumkan gitu. Dan jangan lupa COA ditandatangani di cap basah.
Ini sama, hanya ini yang berupa apa padat gitu. Kemudian formulir D ini pemeriksaan bahan baku obat. Nah, ini penting Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu di formulir D mencantumkan asal usul master sheet-nya, dari mana virusnya, bakterinya gitu. Kemudian cara identifikasi dan penetapan kandungan master sheet dan working sheet bakterinya bagaimana. Kemudian sampaikan Bapak Ibu mekanisme kerja masing-masing mikroba yang ada di bahan baku bagaimana, kemudian cara identifikasi penetapan kandungan zat tambahan, kemudian spesifikasi identifikasi materi yang digunakan dalam pembuatan enzim hidrolisat, cough serum, dan adjuvan. Kemudian sertifikat analis terkait dengan virus dan bakteri, kemudian bahan tambahannya. Nah, di form E, pemeriksaan stabilitas sediaan, tadi sudah disampaikan Bu Dita, ada sesi khusus nanti di saat pelatihan luring. Tetapi sedikit saya sampaikan bahwa untuk sediaan biologik dan probiotik, pemeriksaan stabilan ini meliputi kandungan bakterial atau viral, misalkan TCD50. Hasil itu dapat disimpulkan merupakan eh, pemeriksaan stabilitas itu bisa disimpulkan masa kedaluarsa obat. Nah, hasil pemeriksaan stabilitas ditandatangani dan disahkan oleh manajer mutu atau bagian quality control. Kemudian formulir F ini tadi sudah disampaikan Bu Tita juga. Kita lewati saja karena hampir mirip. Untuk formulir G, publikasi ilmiah, tadi juga sudah disampaikan yang prinsipnya bahwa publikasi klinis atau uji lapang mencangkup hasil penelitian produk yang didapatkan telah dipublikasi dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional. Tadi sampaikan Bu Dita, ya cari jurnal-jurnal terbaru Bapak Ibu. Kemudian, nah jika produknya belum dipublikasi bagaimana? Ya harus diuji lapang Bapak Ibu. Untuk keterangan ini sama persis kita lewati saja ya Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan formulir I, terkait keterangan tentang penandaan. Kadang ketika kami melakukan verifikasi formulir I ini, kadang Bapak Ibu sering lupa, gitu. Sering lupa mencantumkan hal-hal yang ada di sini. Mungkin merek dagang semua mencantumkan gitu. Yang biasanya terlupakan itu peringatan khusus, gitu kan. Kemudian terkadang eh, nama dan alat produsen atau importir itu sering kelupa gitu. Biasanya kalau misalkan dituliskan cuma namanya saja, alamatnya tidak dituliskan begitu. Kemudian komposisi secara kuantitatif dalam satuan internal. Nah, sesuai dengan form A, kadang juga Bapak Ibu waktu melakukan penyusunan sering kelupaan gitu. Nah, ini untuk formulir C, keterangan lain terkait dengan obat yang diimpor, baik sediaan vaksin maupun sediaan biologik maupun sediaan probiotik, Bapak Ibu. Mungkin sementara itu saja, Bapak Ibu sekalian, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih Bapak Ibu.